بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها وفي عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Nasihat Allah tentang ilmu, halaman 4. Yang pelajaran terdahulu nasihat Allah tentang takwa. Maksud nasihat di sini wasiat. Yang nomor 8, jadi sidin batarus lah yang ke-8. Tapi yang ke-8 ini hubungannya tentang ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini wasiat Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang beriman daripada kamu. Jadi orang asalnya beriman lawan Allah diangkat. Nah, diangkat oleh Allah orang-orang beriman itu maksudnya dimasukkan ke dalam surga karena di akhirat. Itu maksud diangkat orang yang beriman. Jadi kadada orang yang beriman itu masuk neraka. Seluruhnya masuk surga walaupun imannya sahalus biji dabu. Pasti masuk surga walaupun padudian kena masuknya. Nah, asal ada imannya masuk surga. Itu yang dimaksud diangkat Allah derajatnya. Nah, apabila Allah kadang mengangkat derajat seseorang yang kada beriman, maksudnya masuk neraka. Nah, sedangkan di antara orang-orang yang beriman itu ada lagi dipilih oleh Tuhan, yaitu orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itu melebihi derajatnya daripada orang beriman yang biasa yang masuk surga. Nah, orang-orang yang berilmu ini, maksud berilmu di sini paham ilmu syariat, paham ilmu hakikat, paham ilmu tariqat. Itu maksud berilmu di sini. Nah, maka 3 macam wilayah hakikat, syariat dan tariqat itu yang dimaksud al-ulama namanya. Derajatnya melebihi dari orang beriman. Ujar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan firman Allah ini, nah, derajat antara orang beriman dengan orang yang berilmu itu derajatnya sampai 700 derajat. Tertinggi orang yang berilmu, yang paham hakikat, tariqat dan syariat itu 700 derajat tinggi lebih daripada orang yang beriman. Orang beriman ini sekadar inya paham ilmu beramal, itu aja. Paham ilmu beramal, percaya Allah sebagai Tuhannya, lalunya beramal, nah maka diangkat derajatnya oleh Allah masuk surga. Ada yang lebih dari itu, yaitu orang yang berilmu 700 derajat. Dan setiap satu derajat dengan ke derajat yang lainnya, ini kan 700 derajat nih. Di antara satu derajat ke derajat yang lainnya jaraknya itu perjalanan 500 tahun. Nah, jadi kita hendak tahu tuh kedudukan bubuhan para ulama tuh luar biasa kedudukannya. Tuh pintangan derajat. Nah, orang-orang yang berpengetahuan ilmu agama yang 3 macam tadi, paham syariat, paham hakikat, paham tariqat, itu dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh para malaikatnya dan dimuliakan oleh alam semesta. Nah, karena mereka itu setingkat di bawah pada nabi derajatnya. Di atas mereka tuh nabi aja lagi. Derajat bubuhan para ulama ini. Makanya disebut al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi seandainya sekarang nih ada nabi, nah, nabinya tuh ya ulama tuh. Nabinya ya ulama. Seandainya, tapi kan kada ada lagi nabi ya kalau. Cuma seandainya tuh ada nabi ya ulama tuh nabinya.
Cuma panglah syarat kawa dipadahkan ulama nih itu kada kawa pesantren kilat. Sekolah saminggu pesantren kilat. Itu kan pelajarannya bab-bab pelajaran yang diajarkan itu khusus belajar khutbah aja sekalinya. Imbah tamat pesantren kilat lalu mah khutbah. Nah, imbah mah khutbah pulang lalu kisah yang bid'ah aja, haram, syirik aja. Ulun lihati manang dijanggut dah misalnya panjang. Nah, jadi syarat ulama juga harus kumpul minimal saparu datu kalampayan menuntut ilmunya. Hanya bujur-bujur kawa dipadahkan ulama. Nah, separuh kalampayan, separuh datu kalampayan. Datu kalampayan berapa? 30 lebih. Separuhnya jar guru kumpul 17 tahun. Kita hanya berapa tahun? Jadi kedua, ini bakal ke ulama. 17 tahun, ada kada sudah 17 tahun. Datang di mana ambilan 17 tahun ini? Datang ucapan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, tulus zaman, menuntut ilmu itu panjang masanya. Kada kawa setumat. Kada kawa model kaya yang merandam mie itu masak langsung kawa instan tuh kada bisa. Nah, penuh perjuangan. Penuh lika-liku. Itu derajat para ulama tadi wajarai yang dipadahkan tadi 700 derajat tingginya daripada orang mukmin biasa. Syahidallahu annahu yang nomor 9. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu balul ilmi qaiman bil qis. Artinya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan orang yang berilmu hanya mereka yang menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan melainkan Dia Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Nah, jadi yang bujur-bujur paham la ilaha illallah itu pertama Allah itu sendiri. Yang kedua para malaikatnya. Nah, yang ketiga ulama. Jadi kalau kada bujur-bujur menuntut ilmu, kada paham la ilaha illallah. Yang bujur-bujur menyaksikan di alam semesta ini hanya Allah yang bersifat wahdaniyat, itu para ulama. Artinya yang bujur-bujur belajar ilmunya itu. Amun lain bubuhan para ulama, maksudnya kada bujur-bujur belajar sifat 20, kada paham. Satu nih tuh. Yang ke-10. Jadi di sini ujar Imam Ghazali lah, luar biasa kedudukan para ulama disandingkan di dalam ayat ini, disandingkan Allah, malaikatnya dan ulama bersanding situ. Itu menandakan derajat yang tinggi dan agung. Disandingkan kalimat ulama ulul ilmin itu dengan malaikat, dengan Allah. Anunya sandingan urutannya tuh ditulis di situ. Kadadan kainna la ilaha illahu wal malaikatu wal mu'minin. Nah, kada kalimatnya wal mu'minun sih, tetapi wa ulul ilmi. Nah, itu persandingannya tuh. Jadi kita ini sebenarnya beriman sudah lawan Allah taala ya. Kalau berislam sudah. Nah, iman dan Islam ini wajib dijaga dan wajib dipelajari sebagai tanda syukur Tuhan memberi iman dan Islam di diri kita. Padahal kita kada pernah meminta. Kada pernah kita meminta, ya Allah, jadikan ulun beriman lawan pian, berislam. Kada pernah, otomatis aja langsung. Mbah keluar dari perut ibu langsung Islam. Nah, tinggal lagi mensyukuri. Kayak cara mensyukurinya, tuntut ilmu iman, tuntut ilmu Islam. Itu cara mensyukurinya. Nah, bila menuntutnya bujur-bujur, maka hasilnya kena masuk bagian daripada wa ulul ilmin ini, orang-orang yang mempunyai ilmu. Yang ke-10, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya itulah ada angka 3 di dalamnya tuh itu baca di bawah ada naran surah dan ayatnya ya kalau. Jadi
surah dan ayatnya tuh baca seorang aja tuh angka 3 aja. Lihat dibaca ke bawah, Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 9. Itu maksudnya. Berpang jangan bingung, apa 3 itulah aja. Pinam mahali puput aja. Maksudnya 3 tuh katarangan di bawah itu nah. Jangan pinam mahali puput timbul pian hapus yang 3 itu. Hai kekasihku Muhammad, katakanlah Nabi Allah Ta'ala memandiri kekasihnya Nabi Muhammad, Nabi kita nih. Hai kekasihku Muhammad, katakanlah, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nah, ada sama orang yang berilmu dengan orang yang kada berilmu. Sekurang-kurangnya orang yang berilmu, paling sedikit orang yang berilmu, hasilnya kena masuk surga, itu paling sedikit sudah. Jadi kada sama orang yang berilmu dengan yang kada berilmu, tapi ilmu yang mana? Ilmu iman dan ilmu Islam. Nah, ilmu iman dan ilmu Islam ini terlalu luas. Coba kita halusi sedikit. Apa garang ilmu Islam? Ilmu Islam, rukun pertama mengucap syahadat. Nah, sifat 20 di situ. Rukun Islam yang kedua sampai kelima, fikih. Rukun iman keenamnya tasawuf. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan, maksud ilmu tentang iman dan Islam yang wajib kita pelajari adalah tauhid sifat 20, fikih dan tasawuf. Itulah ilmu mensyukuri kita ini beriman dan berislam kepada Allah. Artinya, hai kekasihku Muhammad, kada sama orang yang belajar dan paham serta menghayati sifat 20, belajar dan paham serta menghayati fikih, belajar dan paham serta menghayati tasawuf, ada sama dengan orang yang kada mau belajar 3 mata pelajaran itu, ada sama. Kada sama akidahnya, etikatnya. Jangan-jangan rusak etikatnya karena kada belajar sifat 20. Jangan-jangan ibadahnya kada sah karena kada belajar fikih. Bangun guring langsung bawuduh aja. Belum dibasuh atau longer, misal nih. Perasaannya asa bersih-bersih aja, Bang. Nah, terutama misalnya bibinian itu wajib hukumnya istinja itu dulu. Bangun guring itu jangan langsung baudo. Dibasuh dulu. Nah, imbah itu pulang hanyar baudo. Tapi lihat aja dulu imbahnya malam Jumat perang jangan juga mandi wajib dulu. Nah, mun kita kada tahu ya, Pak. Kada tahu mandi wajib dadangaran aja. Mandi wajib asal basah kepala aja. Maka kepala itu ditafsirkannya kepala utuh longor misal nih. Lalu asal basah itu aja ya sudah. Padahal kepala yang di atas ada dibasuhnya kada. Ini pemahamannya kepala utuh longor aja, Bang. Basuhnya itu asal basah kepala utuh longor, basuhnya mandi aja sudah. Nah, gara-gara kada belajar. Nah, jadi kada sama orang yang paham lawan yang kada paham, kada sama. Orang paham ini sekurang-kurangnya segeninya dulunya mengerti. Sekurang-kurangnya inya dulu paham, bahkan bisa bermanfaat lawan orang gina. Orang bertakun nya kalau menjawab, bermanfaat. Jadi ujian Nabi yang paling bermanfaat itu orang yang paham tentang yang 3 macam ilmu itu paling bermanfaat manusia. Bila ada orang bertakun kawainya menjawab, bila kada ada yang bertakunnya inya segen inya. Nah, inya selamat gitu nah maksudnya. Sesungguhnya orang yang berakal adalah yang dapat menerima pelajaran. Nah, artinya pemahaman ini secara kasarnya yang mau bujur-bujur paham bahwa ternyata aku ini wajib belajar sifat 20, wajib belajar fikih, wajib belajar tasawuf, itu hanya orang berakal aja yang memahamin itu. Munnya kada tapi berakal, nya kada sadar itu. Dianggapnya biasa aja. Kita ini senono belajar tauhid tinggi, hendak ingat tinggian, ujung-ujungnya ya ada sembahyang. Senono belajar fikih, kisah yang khilafiyah mazhab, bakal karasan, maka di warung bakal karasan. Haram tahu hukumnya aja, kada aja sikong. Nah bakal karasan tak?
kada kaya itu fikih itu kada urusan bakakarasan, kada baharatan khusus sagan baamal sahkah batalkah. Nah, belajar pulang tasawuf katitinggian juga sekalinya, ujung-ujungnya merendahkan ke orang. Bah, muka itu biasa aja masih aja. Nah, itu tasawuf napa itu tuh tarawuf. Orang makin belajar tasawuf, makin melihat akan kekurangan dirinya. Itu yang bujur. Jadi hati-hati belajar tasawuf, bila ujung-ujungnya kita model kayak rasa paharatnya, nah ada yang salah di situ. Mungkin saja ilmunya bujur, seorang dia salah paham. Mungkin juga seorangnya bujur memaham, gurunya guru kuntau. Nah, hati-hati benar. Yang berbahaya ini gurunya guru kuntau, seorang salah paham, ilmunya pulang salah. Maginnya Jadi hati-hatilah bila belajar ilmu. Kitab apakah? Bila kita pelajari, hati kita makin ada tumbuh perasaan rasa paling harap pada orang, hampir ya sudah belajar kada usah pecang jadi Tuhan jagarnya. Pecang jadi Tuhan. Nah, ini majelis ilmu. Makanya penting benar majelis ilmu ini ada di setiap kampung. Nah, majelis ilmu yang mengajarkan fardu ain. Sebab sudah hukum alam di setiap daerah itu tentu ada tempat-tempat kemaksiatan. Itu sudah hukum alam sudah. Kada kawa dikikis ya kita. Sajaman mulai zaman Nabi sudah nang itu. Jadi kada kawa kita kikis, memang kayak itu sudah anunya peraturan alam sudah memang sudah kayak itu. Nah, makanya apabila di sebuah kampung kada ada majelis ilmu, tapi kebanyakan tempat-tempat maksiat, nah bala kena turun. Nah, satu tempat majelis ilmu itu menyandang bala 70 tempat maksiat. Nah, ternyata misalnya majelis ilmunya satu, tempat maksiatnya 71. Nah, itu bahaya benar. Asa kitik-kitisan tuh, 71 tempat maksiatnya, sedangkan majelis ilmunya satu aja. Tamanang orang satu. Nomor 11 atamuruna. Akan apa aja langsung nomor 11 aja. Mana nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya aja. Nah, nomor 1-nya yang semalam nih toh. Nyata paham ya lah. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu yang masalah nasihat takwaan itu nah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Ini kita membaca kata per kata, banglah kalau membaca langsung seayatan kisah membaca Quran itu ada peraturan adabnya, ada boleh sembarang berhenti bermandak, ada peraturannya. Artinya, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan padahal kamu sendiri melupakan kewajiban sendiri, padahal kamu pandai membaca kitab itu, maka tidakkah kamu berpikir? Nah, ini singgungan Allah Ta'ala kepada bubuhan ulama yang paham ilmu, yang bisa membaca kitab nih. Nah, itu diwasiati juga oleh Allah Ta'ala, jangan kada ingat lawan diri nyawa. Maksudnya jangan kada ingat lawan keselamatan diri nyawa. Sebab bisa aja kita tadi mendidik orang, anak bini kada terdidik, bisa nang kayak itu. Orang jas yang malam dididik, anak bini kada tahu kisah. Ada nang kayak itu. Bahkan lawan diri seorang pun kada ingat juga. Maamalahkan nih. Makanya guru bahari memasan benar pian. Jangan menyambat, jangan menyuruh sesuatu pekerjaan kalau kita belum menggawi. Nah, satu. Itu minimal. Bahkan guru bahari medahkan, walaupun kita sudah menggawi, tapi kita baru merasakan lamak manisnya, jangan juga menyuruh orang. Kecuali ini maksimalnya lah, maksimalnya kita sudah merasakan lamak manisnya ibadah tadi. Nah, ini pasan guru bahari yang kayak itu. Nah, secara umum pulang di dalam kitab ini secara ilmiahnya, secara ilmiahnya maksud di sini kita dipadahkan kada bakal apala ta'qilun. Kalau dikasarakan tuh nyawa kada bautak kah? Menyuruh orang selamat, seorang celaka. Kan kada butak ya kalau. Nah, maksudnya di sini adalah perkara-perkara yang hukumnya tadi diwajibkan oleh Allah. Nah, misal Allah mewajibkan sembahyang 5 waktu.
Kita suruh orang sembahyang 5 waktu, orang menggawi, kita kada menggawi. Nah, ini yang dimaksud ganal dosanya. Tapi kalau perkara-perkaranya sifatnya sunnah, misal sunnah, arti sunnah tadi dikerjakan, bapahala ditinggalkan kada berdosa, kita suruh ke orang menggawi, itu kada berdosa kita. Misal sembahyang sunat duha, jarlon pian gawi duha lah, sehari ini 2 rakaat paling kurang. Mun kawatu 8 pang, mun cangkal ayo aja 12. Mun 40 kadada. Nah, lalu pian menggawi 2 rakaat. Ada ulun kada menggawi, berdosa lah ulun, kada berdosa. Kenapa? Karena kembali ke usul ilmi, ke usul apa? Ke hukum asalnya, ke usul aja kita. Hukum asalnya sunnah itu dikerjakan bapahala, ditinggalkan kada berdosa. Ulun kada menggawi kada berdosa. Bahkan bila pian menggawi ulun bapahala, itu disebut jariyah ngarannya. Pahamlah. Jadi jangan takutan menyampaikan sesuatu yang kesunahan lawan orang supaya orang menggawi. Ada apa-apa sampaikan aja. Pian bacaan ini nah. Salamun qaulam mir rabbir rahim, baca 28 kali. Insyaallah selamat dari penyakit yang terjadi di zaman itu. Zaman kita ini corona ya Allah. Nah, baca salamun qaulam mir rabbir rahim 28 kali. Pian membaca, pian selamat. Ulun kada membaca, misalnya berdosalah ulun kada berdosa. Walaupun ulun menyuruh, walaupun ulun kada menggawi, kada berdosa. Kenapa? Karena membaca salamun itu kada termasuk yang diwajibkan. Nah, ini yang berbahaya kayak ini nah. Ini penting supaya kita paham lah. Ini bisa gara-gara takutan lawan kabura muktan itu, takutan lawan menyuruh tapi kada mengamalkan, lalu pukul berata. Hati-hati, jangan salah paham. Yang berdosa tuh nang kayak ini. Wahai saudara-saudaraku yang seiman dan seagama, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat seluruhnya dimanapun berada, baik di rumah, di masjid maupun di jamban ujar maupun di alam maya seluruhnya, dunia dan akhirat. Presiden misal hendaknya bersifat pemurah, jangan pemalar. Bila pamalar, musuh Allah. Hendaknya kita pemurah, jangan pamalar. Nah, boleh ke rumah bang itu melihat ke dinding, hilang jas sidin, hilang jas kesayangan hilang. Betakun non bini mana jas ko aja. Ujar yang bini, ulun beriakan bah anu yang pian mang tadi waktu lip kan ini zaman lip ya kalau. Waktu pian live streaming tadi madahi pemurah tuh bagus, ulun beriakan jas pian kan orang mungulnya nyawon ini ya. Itu tuh lain kisah, itu jas kenang-kenangan. Kada kuat diberiakan sembarang. Itu jas bakaramat. Nah, sekalinya yang tukang padahi menyuruh pemurah, pamalar benar. Nah, ini pemurah hukumnya wajib. Jadi pemurah tuh jangan mahadang sugih, jangan mahadang berduit, jangan. Seapa kita kawa pemurah, saitu disuruh. Misal kita bersedekah kawa 1000, 1000 sedekahkan, jangan mahadang besi duit 1 miliar. Amun mahadang sugih, musyalah kada sugih-sugih. Nah, ayo timbul kita jadi orang pamalar belalawasan. Nah, nangka itu. Jadi pemurah tuh hukumnya wajib. Kenapa? Karena orang pamalar jadi musuh Tuhan. Kan kada ada pilihan lain darahnya tuh. Sabarlah aja. Wajib pada hukumnya sabar. Wajib. Sakarinya seorang kada penyabar. Nah, ini yang berdosa. Hilang sandal, doanya luar biasa. Yang tuan gurunya nih hilang sandal, doanya luar biasa. Bukan bertaan ya. Kita bacakan Fatihah. Khusus segarnya mencuntan ini. Mudahan muak darah dan 7 turunan jadi hantu ujar. Nah, padahal sandalnya pian maka tipis beluang capal dah. Tapi kenangannya itu bang yang luar biasa aja sih Den. Kenangannya itu nah yang larang. Nah, jadi ada perkara-perkara yang wajib kita suruh ke orang, ternyata kita kada menggawi, ini yang berdosa. Kalau perkara-perkara yang sunnah kita suruh ke orang, ternyata kita kada menggawi, bila orang itu menggawi kita dapat pahala, bukannya berdosa malah dapat pahala. Jelas saya. Nah, yang ke-12,
Masuk siang hari jam 1 sudah ya. Tajuk-tajuk jam 1 sudah. Ini kita makan siang aja garnya nih. Matsalul ladzina hummilu. Nah, kalau jadi sambung, matsalul ladzina hummilu taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Nah, ini artinya perumpamaan orang yang dipikulkan kepadanya kitab Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, adanya seperti keledai yang membawa kitab yang besar. Sangatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Nah, ini ada tafsirnya lah. Tafsirnya ini ditujukan kepada ulama-ulama yang otaknya tadi, pikirannya tadi hanya untuk mencari dunia. Nah, ini bahkannya mencari-cari titel KH, udah kayak sepeda motor juga tuh. Punya kayak apa, so aku supaya KH juga. Lalu berpikir, jadinya harus haji dulu, maka naik haji itu supaya dapat KH aja. Nah, ini padahal kitabnya nggak ada paham. Ini padahal karena nang kayak keledai. Kitab tadi diangkutnya, pahamlah keledai. Nang kitab kada paham. Cuma terlanjur sudah bahwa ulama itu dihormati, lalu hendak jadi ulama juga. Aku ini belum haji lagi, jamu belum haji kada dapat KH aja, lalu berhaji. Akhirnya bulik betulis KH, udah kayak plat sepeda motor juga. Maka pian mun ditinggal HKH ninto sarik benar. Nah, ini hati-hati nang kayak ini. Orang bahari alim besar, alim ganal, lawan Nabi tamu tiap malam, kada wani bapadah atau bergaya jadi orang alim kada wani. Bapadah maginnya, bergaya sifat kayak orang alim aja kada wani. Nah, udah kayak orang kampung aja, padahal alim benar. Nah, itu orang bahari. Ada kita hati-hati ini. Jangan sampai penampilan kada masalah Bang, cuma kalau diniatakan supaya orang menyangka kita ulama tuh hati-hati, kada boleh nang itu. Supaya kita berpakaian supaya orang menyangka kita ini ulama, itu kada boleh. Tapi kalau kita berpakaian ulama, berpakaian kayak misalnya batapi, bagamis, basurban, itu bagus saja kalau niatnya bagus. Nah, kalau niatnya supaya orang menyangka kita ulama, nih itu kada bagusan. Napa garang ulama itu syarat-syaratnya banyak. Nah, syarat minimal lah. Di antara syarat minimal kawa dipadahkan ulama, yang minimal benar nah. Arti minimal itu paling asam kamal sudah. Paling asam kamal. Bisa membaca kitab kuning. Ini minimal sudah. Nah, sekarang yang KH tadi itu bisa kada baca kitab kuning, dan mesti mandak KH. Nah, apalagi kina ini nih musim musim kampanye nih, rame bener bakal ulama banyak mana supaya dukung sana dukung sini, hati-hati bener nih. Nah, jangan sampai merusak citra keulamaan, yang sampai merusak karena dikira ulama itu nggak kayak itu dukung mendukung, padahal lain gawin ulama itu. Ulama nih baunya dua aja, ilmu amal. Kada ada urusan dukung mendukung. Nah, lalu di sini dipadahkan menuntut ilmu yang fardu ain tadi itu sangat kuat dasar hukumnya lah, dan ijma' ulama wajib hukumnya menuntut itu, karena wajib menuntut ilmu itu yang 3 macam itu hukumnya wajib, maka mencari gurunya pun hukumnya wajib, karena ma la yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Bila kita kada kawan mencapai yang 3 tadi kecuali dengan berguru, maka mencari gurunya pun hukumnya wajib. Cari guru yang sifat 20 tauhidnya ahli, cari yang fikihnya ahli, cari tasawufnya yang ahli, belajar ke situ kita. Nah, mencari itu hukumnya wajib, karena mempelajarinya hukumnya wajib. Bila kita menganggap bahwa belajar yang 3 itu kada wajib, murtad. Kenapa? Ijma' ulama. Karena dalil dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Quran, hadis, ijma' dan qiyas.
Nah, mana ijma dan qiyas tuh dalam kitab-kitab para ulama? Kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kayaknya Gus Dur. Di situ menulis ijma ulama belajar tauhid sifat 20, fikih dan tasawuf. Nah, imbah itu pulang di dalam kitab Sulamut Taufik dipadahkan bila kita memalampangi ijma ulama itu hukumnya murtad. Nah, jadi hati-hati. Nah, jadi mudah-mudahan kita diberi hidayah taufik oleh Allah supaya dibukakan hati ketujuh menuntut ilmu yang fardu ain. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.